Oke, halo semuanya. Kali ini gue pengen unboxing paket lagi. Gue pengen nge-unboxing iPad. Jadi gue iseng-iseng buka Tokopedia gitu, dan gue iseng-iseng nih nyari gadget apa sih yang harganya nggak terlalu mahal gitu. Dan akhirnya gue nemu iPad, namanya iPad 9. Ini iPad yang paling murah yang pernah gue cari harganya. Harganya itu nggak sampai 5 juta, harganya cuma sekitar 4,5-an lah. Jadi langsung aja gue beli gitu kan, mumpung harganya 4,5 juta. Dan setelah gue cek-cek emang ada versi terbarunya lagi. Ada di sini, ini tuh versi tahun kemarin. Tapi nggak pasti, mesinnya tuh masih nggak kalah bagus gitu, masih oke lah mesinnya. Langsung aja kita unboxing ya. Ini gue belinya kemarin di Tokopedia. Kita langsung buka aja. Ini kita bukanya kasar aja ya. Buka gitu. Kita buka, sip. Ya, ini masih segel ya. iPad 9. Jadi kalau misalnya kalian mau beli iPad, itu ada iPad generasi 10. Nah, ini gue belinya iPad generasi 9 karena gue nyari yang udah murah lah, namanya juga mahasiswa gitu kan. Nyari budget yang lebih murah gitu. Cuman 4,5 juta gue beli. Ya, kita lihat. Oh, di sini ada anak lalat mati. Soalnya kita ini iPad 9. Di sini kalau kita lihat dari tampilannya sih cuman sampingnya doang ya. Soalnya namanya juga ini kan iPad murah. Jadi belakang sama depannya itu nggak ada yang bisa dibanggain gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisan iPad, ada logonya, dan di sini ada varian ini gue beli iPad 9 varian paling basic, 64 GB, cuman WiFi only, nggak ada SIM cardnya. Jadi kalau misalnya lu mau beli varian SIM card itu nambah sekitar 1,5 sampai 2 juta. Menurut gue ya sayang aja sih duitnya gitu. Mendingan lu beli yang WiFi only, tapi lu kalau misalnya mau main internet ya lu tethering aja dari HP lu gitu kan. Soalnya kita buka eh gimana di buka ya? Gini ya. Oke, kita buka di sampingnya. Kita buka ya. Ini masih segel ya. Langsung aja kita buka. Oke. Di sini gue pesen yang space gray. Kita lihat. Wow. Walaupun harganya kagak mahal-mahal amat, tapi kalau kita lihat build quality-nya tuh bagus sih, kokoh. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin, ini kan iPad generasi 9. Kalau yang iPad generasi 10 itu bedanya dia kameranya timbul, dan iPad generasi 10 itu udah 18:9. Kalau ini kan masih ada bezelnya tebel tuh ya. Nah, kalau iPad 10 itu udah nggak ada bezelnya. Bezelnya udah tipis lah gitu maksudnya. Langsung aja kita nyalain yang pertama kali ya. Nah, ini udah nyala. Kita tunggu aja. Nah, kita skip video ini sampai iPad-nya nyala. 3, 2, 1. Nah, ini kita lihat iPad-nya udah nyala ya. Ini ini belum ada, gue nggak tahu ini kayaknya udah gue nggak tahu ini udah ada antivirus apa belum. Kita pencet aja tombolnya. Ya, kita setting biasa. Gini ya, tampilan awalnya. Jadi di sini gue belum bisa download banyak. Yang jelas gue di sini karena gue bikin video unboxing doang, jadi gue jelasin singkat aja spesifikasinya. Spesifikasinya itu prosesornya Apple A13, di mana prosesor ini tuh sama kayak prosesor iPhone 11 dan iPhone 11 Pro gitu. Kalau misalnya dibilang udah cukup lawas ya, udah cukup lawas, emang udah sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu gitu. Tapi ya masih oke lah, kalau misalnya pas gue lihat di review tadi masih kuat buat ngejalanin game-game berat seperti Genshin sama PUBG gitu. Dan RAM-nya sendiri itu ada 3 GB, internalnya 64, dan kamera belakangnya itu lebih kecil daripada kamera depannya. Jadi kamera depannya itu resolusinya itu 12 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya itu 8 megapiksel. Untuk masalah baterainya itu 8.550 mAh atau 32,4 watt hour gitu ya. Dan di sini kekuatan chargernya itu 20 watt. Kalau lihat di sini nggak terlalu kelihatan 20 watt, dan ini kepalanya ini harus pakai adapter ya, soalnya di Indonesia nggak ada charger kayak gini tuh. Dan di sini pastinya udah USB Lightning ya. Dan apalagi Antutu versi 10-nya itu kisaran 880.000. Dan chipsetnya Apple A13 7 nanometer, itu hexacore, di mana dia ini mempunyai dua arsitektur, yaitu 2,6 GHz Lightning dan 4 core untuk
Thunder ya, 1,8 GHz gitu. GPU-nya Apple GPU 4 core graphics gitu. Ya, gua rasa itu doang sih, harganya nggak nyampe 5 juta, tapi kalian udah dapetin iPad yang bisa diajak buat ngegame. Gua rasa di harga 4,5 juta ini daripada kalian beli HP buat ngegame ya, ini dalam kasus buat ngegame, mendingan beli ini sih kalau menurut gua. Karena HP 4,5 juta tuh menurut gua nggak ada yang performanya kayak begini gitu. Kalau misalnya 4,5 juta kita lihat dapat apa, Vivo V29, V30 nggak dapat. Mungkin kalian dapatnya Poco F4 ya, Xiaomi Poco F4. Dan itu pun kayak Poco F4 udah 5 juta, 4 juta pun nggak dapet gitu ya. Mungkin 4 juta Poco seri X atau Poco seri M gitu. Ya menurut gue ini worth it banget sih. Oke, thank you videonya. Kalau misalnya untuk tes game-nya ini gue bikin di video selanjutnya. Jadi ini cuma video unboxing doang, jadi masih singkat-singkat ya, oke. Thank you udah nonton video gue. Like video gue kalau misalnya kalian rasa video ini membantu ya. Tapi dislike aja juga nggak apa-apa. Dan subscribe channel gue biar kalian nggak ketinggalan video selanjutnya gitu ya. Oh iya, ini gua tes kamera dulu, bentar bentar. Ini gua tes kamera dulu nih, bentar Div, nih. Ini kameramen gua nih, gua foto nih. Nah, hasilnya bisa kalian lihat, ya ganteng sih. Ya udah, thank you semuanya, dadah.